Halo adik-adik, selamat siang. Halo Kak Rahel. Halo Kak. Selamat pagi, selamat siang. Ya tergantung adik-adik nontonnya jam berapa ini ya Kak ya. Bisa juga selamat malam. Bisa juga selamat malam. Betul. Ngomong-ngomong Kak Rahel, ini masih suasana tahun baru ya Kak Rahel ya? Betul. Ini baju baru nih Kak Rahel? Iya dong. Wah. Tahun baru, baju baru. Baju baru. Saya juga nih Kak Rahel. Iya. Ini bentuk apa ya? Tebak dong Kak Rahel bentuknya. Coklat, kotak, kira-kira apa ini ya Kak Rahel ya? Oh, tahu saya. Apa tuh? Roti. Betul, roti. Saya tahu. Nah, kalau Kak Rahel mah dari jauh juga udah kelihatan ini. Iya, betul. Pasti anggur, betul kan? Betul. Berarti tema firman hari ini ada hubungannya sama roti dan anggur. Oh iya. Tapi kita sebelum masuk firman, kita pujian dulu ya Kak ya. Betul. Kita siapin hati kita mau muji Tuhan. Iya. Kita langsung aja naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Tapi kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Langsung aja kita mulai. Biarpun gunung-gunung beranjak. Gayanya ikutin Kak Rahel ya. Iya, baik. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, itu dia Kak ya, pujian yang pertama, biarpun gunung-gunung beranjak. Iya, tapi kasih Tuhan kita tidak pernah berkesudahan ya Kak ya, tidak pernah betul. beranjak. Selalu baru setiap pagi, Betul. selalu baru setiap hari. Nah, kita mau lanjutkan puji-pujian kita Kak, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau katakan selamat pagi Bapak. Disiapkan hatinya, kita mau masuk dalam doa, dan naikkan pujian selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Semalam Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur. Bersyukur, ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima Kita nyanyikan kasih. sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Semalam Telah berlalu. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Untuk memuji, meninggikan nama Engkau. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, sekarang kita mau naikkan pujian, Iya. tapi kita mau adik-adik sedikit tebak-tebak dikit, Kak. Boleh. Kira-kira apa, Kak, clue-nya, Kak? Pujian nomor 3 ini, Kak. Pasti ada hubungannya sama ini loh. Apa ini, Kak? Ini apa ya? Ada hubungannya sama kasih berarti, Kak? Iya, terus ada yang gini-gini. Apa itu? Ayo. Berenang. Kok berenang? Oh, bukan. Gini. Oh, Yang begini-begini apa biasanya? sungai. Kan berenang begini. Oh, berenang begini. Oh, kalau Iya. begitu pasti lagunya kasihnya seperti sungai. Betul. Iya. Kita langsung aja, kita naikkan Iya. pujian kasihnya seperti sungai. 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 Di hatiku mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai. Kita ganti, firman-Nya seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai. Firman-Nya seperti sungai. Di hatiku mengalir di waktu hujan. Mengalir Di waktu hujan. Mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hati. Satu kali lagi, Kak. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Luar biasa ya, Kak, Iya. Tuhan kita ya. Kasihnya seperti sungai, Kak. Tidak peduli mau panas, mau hujan, tapi kasihnya pada kita tidak pernah berubah ya, Kak. Iya. Buktinya apa? Kita bisa melewati tahun lalu ya, Kak ya. Iya benar. Dengan keadaan Setahun sehat. udah lewat. Setahun udah lewat. Iya. Kita masuk tahun yang baru. Betul. Tapi kasih Tuhan pasti tetap sama menyertai kita. Iya. Ya, sekarang tiba saatnya bagi kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sikap doa. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan.
kita mengucap syukur pada Tuhan. Berterima kasih atas kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di sepanjang hidup kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk menerima yang terbaik dari ibadah siang ini, yaitu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Kak Andre yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah pasti udah siap. Ya, mau dengerin firman ya. Iya, jangan di skip-skip, duduk yang manis ya. Jangan main HP, apapun kita fokus dengerin firman Tuhan. Iya, oke. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Hari ini Kak Andre mau cerita tentang Yusuf. Pasti masih ingat kan, minggu lalu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Nah, di Mesir adik-adik, nih Yusuf dia bekerja di rumah Potifar, ya. Tetapi di sana adik-adik, Yusuf dia difitnah oleh istrinya Potifar sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara adik-adik. Nah, padahal Yusuf ini dia masuk ke dalam penjara, dia salah gak adik-adik? Enggak, Yusuf dia nggak bersalah, dia nggak berbuat jahat, dia nggak berbuat dosa. Tetapi karena dia difitnah sehingga dia masuk ke dalam penjara. Wah adik-adik, kira-kira kalau orang nggak salah, nggak berbuat jahat, tetapi dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf sedih gak adik-adik? Marah gak adik-adik? Marah gak sama Tuhan? Ternyata walaupun Yusuf nggak salah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah, Yusuf dia tidak marah sama Tuhan. Dia
tetap setia sama Tuhan. Dia tetap mau berdoa sama Tuhan. Sehingga Tuhan mau menolong Yusuf. Tuhan mengasihi Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun Yusuf di dalam penjara, apa yang dikerjakan oleh Yusuf semua berhasil. Sehingga Yusuf di dalam penjara, dia menjadi kesayangannya, kepala penjara adik-adik. Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua urusan kepada Yusuf. Nah, di dalam penjara tersebut, Yusuf bertemu dengan dua pelayan Raja Firaun. Nih, kakak kasih lihat. Dua pelayan Raja Firaun. Juru minuman dan juru roti. Ya, berbeda sama Yusuf. Kalau Yusuf masuk ke dalam penjara karena difitnah, mereka berdua masuk ke dalam penjara karena berbuat salah. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara suatu hari Yusuf melihat kedua orang tersebut mukanya sedih, mukanya muram. Kira-kira kenapa ya? Yusuf mendatangi kedua orang tersebut. Lalu bertanya kepada kedua orang tersebut, "Kenapa kalian muram? Kenapa kalian terlihat bersedih?" Ternyata adik-adik, mereka berdua malam sebelumnya mereka bermimpi. Tetapi mereka bingung arti mimpinya apa ya. Sehingga mereka terlihat sedih, terlihat bingung. Kira-kira arti mimpi mereka ini apa ya? Yusuf lalu bertanya. Yusuf mau menolong kedua orang tersebut adik-adik. Walaupun di dalam penjara Yusuf susah gak? Pasti susah ya. Tetapi karena Yusuf ini anak Tuhan yang baik, dia tetap mau menolong sesamanya. Akhirnya juru minuman dia bercerita tentang mimpinya. Yaitu juru minuman dia bermimpi. Nih adik-adik, kira-kira mimpinya. Gambarnya. Dia bermimpi. Dia melihat ada 3 carang. Nih 3 carang. Atau 3 ranting. Pohon anggur. Pohonnya berbuah. Banyak banget. Lalu juru minuman ini dia melihat di tangannya ada piala Firaun. Atau gelas emas kepunyaan Raja Firaun. Lalu dia bermimpinya, dia memeras anggur-anggur tersebut ke dalam cawan tersebut, ke dalam gelas Firaun tersebut, lalu memberikannya kepada Raja Firaun. Wah, kira-kira apa ya arti mimpi juru minuman tersebut? Yuk, Kak Andre ajak semuanya untuk membuka Alkitabnya. Terutama kelas Yudea Betania, ya. Buka Alkitabnya. Kalau adik-adik kelas Galilea juga mau belajar buka Alkitab, boleh, ya. Buka di Kejadian 40 ayat 12 dan 13. Kejadian 40 ayat 12 dan 13. Nah, ini arti mimpi juru minuman. Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya." Wah adik-adik, mimpinya juru minuman ternyata bagus ya. Ternyata juru minuman ini dalam 3 hari akan kembali dipanggil oleh Firaun untuk menjadi juru minumannya. Wah. Mendengar itu adik-adik, juru roti dia langsung, Yusuf, coba
kalau begitu sekarang kamu artikan mimpiku. Mimpinya juru roti adalah dia melihat ada 3 bakul seperti ini berisi makanan-makanan yang biasa disantap oleh Firaun. Tetapi adik-adik, ketiga bakul ini ada burung-burung yang datang lalu memakan semua makanan yang ada di dalam bakul tersebut. Kira-kira apa ya arti mimpinya? Yusuf mengartikan mimpinya. Dia bilang 3 bakul itu artinya 3 hari. Tetapi berbeda seperti juru minuman. Dalam 3 hari ini juru roti tidak akan dipanggil oleh raja menjadi juru roti lagi. Melainkan dihukum oleh Raja Firaun. Wah, adik-adik. Ternyata arti mimpinya berbeda ya adik-adik. Kalau juru minuman kembali menjadi juru minuman raja, juru roti ini dihukum oleh Raja Firaun. Kira-kira mimpinya tersebut jadi kenyataan gak ya? Dalam 3 hari ternyata benar adik-adik. Apa yang diartikan oleh Yusuf semua menjadi kenyataan. Juru minuman dia kembali dipanggil oleh Raja Firaun untuk menjadi pelayan Raja Firaun, melayani Firaun di istananya. Sedangkan juru roti dia dihukum oleh Raja Firaun. Dia tidak lagi menjadi juru rotinya Raja Firaun. Semuanya itu apa yang diartikan Yusuf menjadi kenyataan. Karena apa? Karena itu penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Karena Tuhan mengasihi Yusuf. Itu semua kenapa Tuhan menyertai dan mengasihi Yusuf? Karena Yusuf menjadi anak Tuhan yang baik. Walaupun Yusuf dalam susah, dia tetap mau taat sama Tuhan. Dia mau berdoa sama Tuhan. Dia gak marah sama Tuhan. Sehingga Tuhan sayang sama Yusuf. Nah, kita juga adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mau taat, harus mau setia sama Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit seperti sekarang, kita mau beribadah susah. Adik-adik gak bisa ke sekolah minggu, harus nonton melalui YouTube. Tetapi adik-adik mau setia selalu nonton kebaktian sekolah minggu setiap minggunya. Kalau seperti itu, Tuhan pasti sayang sama adik-adik. Jadi apapun yang dikerjakan oleh adik-adik, sama seperti Yusuf, sekolah semua disertai oleh Tuhan. Sehingga nanti sekolahnya, belajarnya bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, kita jangan takut, kita jangan takut lagi. Kita harus setia sama Tuhan. Tuhan pasti mau dan menolong kita. Ya adik-adik, sampai di sini firman Kak Andre. Sekarang semuanya mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, semuanya ikutin Kak Andre. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mau mengajar kami untuk terus taat dan setia kepadamu. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan juga menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
lagi dengan Kak Caca. Sekarang waktunya kita aktivitas. Tapi sebelum Kak Caca kasih tahu hari ini kita bikin apa, kita mau catat buku dulu ya. Siapin buku catatannya dan pulpennya. Kakak bacain. Tanggal 10 Januari 2021. Judulnya Mimpi Juru Minum dan Juru Roti. Judul Mimpi Juru Minum dan Juru Roti. Bahannya ada di Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 dan Kejadian 40 ayat 1 sampai 13, ayat 16 sampai 22. Sekali lagi, bahannya ada di Kejadian 39 ayat 20 sampai 23 dan Kejadian 40 ayat 1 sampai 13, ayat 16 sampai 22. Nah, sekarang kita mau ayat emasnya. Adik-adik, siapin Alkitabnya, kita mau buka sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 28. 1 Tesalonika 5 ayat 28. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 28. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu. Nah, kalau udah dicatat, adik-adik jangan lupa ditambahin inti firmannya dan uraian firmannya ya. Sekarang kita masuk ke aktivitas. Hari ini kita mau bikin apa? Adik-adik siapin piring kertas. Kalau nggak ada, bisa dipakai karton atau pakai kertas biasa. Adik-adik bikin lingkaran terus digunting. Udah gitu, adik-adik bikin lingkaran lagi yang lebih kecil di tengahnya. Terus minta tolong mami papinya gunting bagian tengahnya. Jadi dibolongin. Seperti ini jadinya. Hati-hati ya kalau pakai gunting, minta tolong mami papinya biar tangan adik-adik nggak luka. Udah digunting, terus kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin donat. Nah, adik-adik bisa warnain, terus dihias. Kakak juga bikin satu lagi, seperti ini. Kakak tulis ayat hari ini di 1 Tesalonika 5 ayat 28. Nah, adik-adik kalau udah bikin jangan lupa minta tolong mami papinya untuk foto dan tag di Instagram kita Tabernacle Family Junior. Biar kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat bahwa adik-adiknya pinter, rajin, mau ngerjain aktivitas dari kakak-kakaknya. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.